Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas materi matematika mengenai bilangan pada matematika. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like juga komen. Oke. Nah, di sini untuk bilangan pada matematika ada macam-macamnya. Macam-macam bilangan pada matematika. Yang pertama ada bilangan asli, kemudian bilangan nol, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bilangan asli. Apa sih itu bilangan asli? Nah, bilangan asli adalah bilangan yang mencangkup semua bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Nah, bilangan ini digunakan untuk tujuan penghitungan, ya. Jadi bilangan asli itu contohnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 0 itu bukan termasuk ke dalam bilangan asli. Ya, jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang kedua adalah bilangan nol. Apa sih itu bilangan nol? Bilangan nol adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak berisi atau alias kosong. Nah, bilangan nol berarti ya nol. Nah, lambang dari bilangan nol ini adalah nol. Lanjut yang ketiga adalah bilangan cacah. Apa sih itu bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Nah, ini contohnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu bilangan asli dan juga 0. Ya, kalau tadi bilangan asli itu tanpa 0, tapi kalau bilangan cacah itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut sambil ada gemercik-gemercik hujan, nggak apa-apa ya teman-teman, suaranya masih kedengaran kan? Yang keempat adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan juga bilangan negatif ya. Kalau bilangan bulat itu ada bilangan 0, bilangan positif, dan juga bilangan negatif. Nah, bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan, 0, berarti ini misalkan garis bilangan, di sebelah kanannya, sebelah kanan 0 itu disebut bilangan positif. Sementara yang terletak di sebelah kiri angka 0 disebut dengan bilangan negatif. Biasanya kalau ada garis bilangan, 0 di tengah-tengah, sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Nah, di sini contohnya. Nah, nih, ini anggap aja ini misalkan garis bilangan. Kemudian 0 ini titik pusatnya, kemudian yang di sebelah kanan 0 ini bilangan positif, di sebelah kirinya bilangan negatif, berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Tapi yang sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah bilangan pecahan. Apa sih itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan AB. Nah, di mana A adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Jadi kalau bilangan pecahan itu sama dengan perperan itulah kalau bahasa kerennya. Nah, A disebut sebagai pembilang yang tadi saya jelaskan atau bilangan yang dibagi. Sedangkan B disebut penyebut atau bilangan yang dibagi. Jadi A per B ya bentuknya. Oke, contohnya di sini. 2/5. Ini namanya bilangan pecahan, 2-nya sebagai A, 5-nya sebagai B. Di mana penyebutnya itu tidak boleh 0. Kenapa penyebutnya tidak boleh 0? Karena kalau penyebutnya 0 nanti hasilnya tidak bisa didefinisikan ya. Jadi dengan syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, masih lanjut di bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini contohnya
bentuk pecahannya biasa ya teman-teman, 1/2, 1/3, 1/5, dan lain sebagainya, masih banyak contohnya lagi. Kalau ini udah biasa kita lihat di soal-soal yang dasar. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu ada bilangan desimalnya, kemudian ada pecahannya. Jadi campuran ya, ada bilangan asli, kemudian bilangan pecahannya 3/2. Kemudian yang contoh yang kedua ini 8 3/7. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal di sini ini namanya pecahan biasa. Nah, kalau pecahan desimal ini jadi bentuknya 0,3. Ya, dibagi 3/10 berarti 0,3. Dari mana cara cepat mencari 0,3 ini atau pecahan desimal ini? Didapat dari nih, nolnya ada 1. Berarti kalau nolnya 1, 3-nya pindah. Tapi kalau misalkan 3/100 berarti 0,030, nolnya ada 2. Ya, ini contohnya. 3/100 berarti 0,03. Lanjut ke 6, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah perluasan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dengan demikian, anggota-anggota bilangan rasional ini terdiri dari seluruh anggota bilangan bulat dan seluruh anggota bilangan pecahan. Bilangan rasional dapat dikenali dengan ciri-ciri. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam pecahan biasa seperti 14, 23, 35, dan lain sebagainya. Dapat dinyatakan dalam pecahan desimal terbatas seperti 0,5, 0,6, 0,875. Ini namanya bentuk pecahan desimal. Ini pecahan biasa. Dapat dinyatakan dalam pecahan desimal tak terbatas berulang. Tak terbatas berulang seperti 0,333. Ini kan tak terbatas ya, 1, 4, 2, 5, dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk di video kali ini saya sampai di materi yang ke-6, yaitu bilangan rasional. Untuk yang ke-7, 8, 9, dan 10 besok kita lanjutkan kembali. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.